Oke, baik, kita mulai kuliah kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah suara saya bisa terdengar dari... Bisa, Pak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kita memang selalu terkendala terkait dengan jaringan. Jadi, ya mohon nanti ya kalau memang trouble di sinyal, ya sambil berjalan mencari sinyal gitu ya. Atau ya kalau memang terpaksa tidak bisa stay karena jaringan yang jelek, kemudian out dari kelas, ya berusaha coba kembali masuk lagi. Oke, nggak apa-apa, kita keluar masuk kelas. Oke, pada kesempatan siang hari ini, kita akan melanjutkan di sesi ke-6 dari materi kita di teori akuntansi yang insya Allah nanti menjadi materi penutup di tengah semester. Tidak terasa kita sudah kuliah setengah perjalanan di semester ini. Insya Allah mulai minggu depan jadwal UTS sudah mulai bisa dilakukan. Untuk kelas kita di teori akuntansi nanti akan saya sampaikan lewat grup untuk UTS-nya. Bisa bareng dengan waktu kita kuliah, bisa juga nanti kita buat jadwal tersendiri. Oke, jadi monggo nanti ketika akan menyepakati waktu perkuliahan, silakan nanti kita diskusikan di grup saja. Oke, tapi paling memungkinkan nanti kita gunakan jadwal kuliah kita berarti hari Senin jam 13.00. Nah, kemudian karena kita juga masih online, jadi nanti kuliahnya kita menggunakan, ujiannya nanti kita menggunakan Google Classroom, ya. Kita pakai Classroom saja, hanya untuk menerima dan mengumpulkan kembali jawaban dari soal yang saya berikan. Tentunya waktunya juga nanti akan saya setting seperti ujian pada umumnya. Oke, baik. Pada perkuliahan kita yang ke-6 ini, nanti kita akan membahas tentang pendekatan dan klasifikasi dari teori akuntansi. Nah, pada pembahasan ini, kita akan mencoba melihat akuntansi dari benar-benar perspektif teoritisnya. Gitu ya. Sehingga apa yang saya sampaikan lebih banyak mengarah ke konstruksi dari teori itu sendiri nanti yang akan kita gunakan untuk memahami teori akuntansinya. Oke. Nah, karena apa? Karena memang dalam konteks keilmuan, suatu teori itu merupakan dasar, ya. Dasar dari suatu hal yang harus kita jalankan dalam aktivitas praktek dalam keseharian. Nah, konteks teori ini memang hanya bisa kita ketahui dengan belajar. Bukan sekedar belajar untuk melihat kondisi yang terjadi, tetapi belajar dalam posisi beberapa referensi utama yang menjadi pendukung supaya kita bisa mengenal dari beberapa sudut pandang. Nah, karena sifatnya adalah hasil belajar, maka yang bisa menerima adalah otak, ya, pikiran kita. Nah, sehingga kita bisa mengatakan itu tidak berwujud, intangible, atau abstrak. Ya. Nah, di dalam konteks teoritis itu, yang paling utama harus kita paham adalah dasar utama yang menjadi referensi acuan. Oleh karena itu seringkali teori itu merupakan hasil pengembangan dari teori sebelumnya yang kemudian digabung dengan beberapa aturan-aturan baru. Untuk apa? Untuk mencapai suatu standarisasi atau suatu kondisi yang paling ideal dalam sebuah aplikasi.
Jadi kalau kita bicara teori itu berarti kita bicara dalam aturan yang paling ideal. Nah, ideal itu tentunya ideal yang ada pada sebuah konteks standar, bukan ideal dalam konteks realitas. Jadi beda ya. Aturan atau konteks standar yang digunakan adalah suatu hasil yang dicapai dari berbagai macam rujukan atau referensi yang kemudian mengarah kepada suatu nilai-nilai yang menjadi basic aturan atau basic utama dari aktivitas. Nah, itu yang kita sebut dengan nama ideal. Tapi dalam konteks realitasnya bisa jadi konteks ideal itu beda, gitu ya. Karena dalam konteks teori itu kan hanya berada pada suatu tataran aturan, suatu tataran dasar, gitu ya. Tapi dalam konteks realitas nanti sudah dipengaruhi oleh beberapa aspek yang lain. Misalkan kemampuan dari sumber dayanya, faktor-faktor pendukung yang nanti akan digunakan, atau beberapa hal terkait dengan infrastruktur yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, konteks ideal dalam teoritis ini sesuatu yang memang menjadi rujukan, sesuatu yang menjadi angan-angan, cita-cita, mimpi. Ya, sehingga bisa jadi itu belum terjadi dalam kondisi yang nyata. Ya, bahkan kadang ada yang menulis seperti itu adalah sesuatu yang menjadi kontra dari realitas. Nah, karena dalam realitas itu sudah dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga konteks standar atau teorinya itu belum bisa menyentuh ke aspek itu, sehingga seperti seolah-olah itu berada pada sesuatu yang berlawanan. Nah, tetapi tentunya segala sesuatu yang nanti menjadi sebuah perumusan teori itu sudah bisa dipercaya, sudah bisa diakui. Karena apa? Karena terbentuknya sebuah teori itu melewati sebuah proses, di mana proses itu memang berjalan secara ilmiah. Oleh karena itu, ketika sesuatu itu terlihat tidak mungkin, tetapi memang secara ilmiah itu bisa dijelaskan dan itu bisa dianggap mungkin, maka itu tetap bisa diakui sebagai sebuah teori. Nah, namun bagaimana cara kita mencapai pada sesuatu yang secara realitas kita belum mampu untuk menjangkau, ya, belum mungkin kita berada di dalamnya. Berarti kita harus membangun sebuah rute. Kita harus membangun sebuah proses untuk mengarah ke sana. Ya. Nah, untuk membangun ke arah sana itu berarti kita menyiapkan beberapa ketentuan atau beberapa persyaratan atau beberapa cara lah. Yang mana cara-cara itu harus realistis, ya, realistis dengan apa yang sekarang kita mampu lakukan. Nah, sehingga muncullah yang namanya step atau langkah, ya, atau mungkin bisa juga disebut sebagai tangga, ya, tangga capaian. Ya. Nah, sehingga nanti ada yang menjadi target, ada yang menjadi realitas. Nah, ketika antara realitas dan target itu sudah semakin dekat, berarti untuk pencapaian target berikutnya, itu kita bisa mendasari dari realitas yang tercapai sebelumnya. Nah, itu yang kita sebut dengan nama konteks dalam penalaran logiknya. Supaya apa? Supaya teori yang menjadi konteks ideal tadi akan tercapai, walaupun itu secara bertahap, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kok karena tidak mungkin kita lakukan sekarang, berarti itu tidak bisa. Bukan. Tujuan kita untuk menentukan itu adalah menjadi sebuah target. Dan di mana kita harus berusaha membangun semacam tangga, semacam step by step untuk mengarah ke target itu. Nah, konteks teoritis itu seperti itu. Nah, sekarang buat apa sih semuanya itu terjadi? Kalau kita meruntut pada sebuah tujuan teori, itu ada 3. Yang pertama adalah mampu menjelaskan. Ketika misalkan terjadi sebuah realitas, realitas itu mungkin terjadi dalam sebuah kejadian, bisa juga terjadi dalam sebuah informasi yang tercatat, kalau dalam akuntansi. Nah, namun bisa jadi itu semua, itu tidak semua bisa paham. Ya, ada hanya satu pihak saja yang paham.
itulah maka kita harus mencari cara untuk mampu mengelaborasi antara catatan dan kejadian itu menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk menjelaskan secara standar. Menjelaskan secara standar itu artinya apa? Ya cukup satu kali penjelasan, tetapi semua orang itu paham maksudnya. Ya, misalkan apa? Laba. Laba. Apa arti laba? Nah, laba itu seringkali menjadi tujuan dalam sebuah capaian usaha. Nah, untuk mencapai laba itu banyak sekali metode-metode yang kemudian digunakan supaya apa? Supaya strategi dalam menghasilkan laba itu bisa terwujud. Ya. Nah, bisa jadi dalam strategi itu kita sebenarnya sudah menggunakan beberapa teori. Nah, kemudian teori itu berubah menjadi sebuah kejadian. Oh, terjadilah seperti itu, terjadilah seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa bukti yang mendukung terjadinya kejadian itu. Nah, sehingga itu semua harus kita rekap menjadi satu dalam sebuah format yang namanya laporan laba rugi. Artinya apa? Kita bisa menjelaskan bahwa terjadinya laba itu karena apa? Nah, seperti itu. Itu konteks dasar teori laba. Kemudian setelah kita mampu menghasilkan atau menjelaskan sesuatu itu tadi, akan lebih baik jika dalam satu periode tertentu apa yang kita sampaikan itu dievaluasi kembali. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencoba melihat potensi yang akan kita capai di masa yang akan datang. Karena dari evaluasi itu nanti kita akan menghasilkan sesuatu yang mungkin menjadi kekurangan atau mungkin ya menjadi suatu masukan yang bisa diulang kembali. Nah, sehingga konteks itu nanti bisa dipakai untuk mempertahankan proses. Sehingga ketika capaian pada tahun atau pada jenjang periode ini sudah bagus, nanti kita tinggal memberikan relevansinya dengan kejadian di tahun berikutnya akan menghasilkan yang lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, tujuan dari teori adalah memfasilitasi perkembangan. Artinya bagaimana? Ya artinya karena teori itu tidak pernah diam, teori tidak pernah berhenti. Teori itu ada karena ada yang mengembangkan dari teori-teori sebelumnya. Nah, perkembangan itulah kemudian nanti akan menghasilkan teori yang baru. Sehingga dari teori baru itu kemudian dikembangkan kembali menjadi teori yang lain, sehingga pada gilirannya nanti akan menghasilkan teori baru lagi. Nah, dari konteks seperti itulah akhirnya teori berkembang. Sehingga akan membentuk suatu evolusi kalau menurut saya. Evolusi dari sebuah keilmuan. Nah, beberapa hal yang sudah bisa kita bakukan pada satu periode berjalan ini, tentunya sudah berhak untuk digunakan sebagai dasar. Dasar untuk apa? Dasar untuk melakukan verifikasi. Nah, sehingga teori itu nanti harus bisa dipakai untuk memberikan prediksi, bisa dipakai untuk menjelaskan secara ilmiah, bisa digunakan itu secara internal, ya internal itu artinya mengembangkan usaha kita dari dalam, ya, dan realistis sesuai dengan kenyataan. Nah, inilah konteks yang harus kita kuatkan dulu. Karena apa? Seringkali kita bicara teori itu adalah sesuatu yang diawang-awang, gitu ya. Sesuatu yang sulit untuk kita capai. Kalau kita tidak tahu step-stepnya, memang teori itu seolah-olah jauh dan sulit untuk kita wujudkan. Kalau kita tidak tahu stepnya. Oleh karena itu kita harus kuasai dulu step-step untuk mencapai teori itu. Untuk menguasai step dari teori, kita harus memposisikan teori itu menjadi sebuah target. Ya, kita posisikan menjadi sebuah target, kemudian kita bangun rute, kita bangun tangga untuk mencapai target itu. Di mana harus disesuaikan dengan waktu dan kapabilitas pihak yang akan mencapainya. Nah, inilah konteks yang harus kita pahami dari teori. Supaya apa? Supaya ya tidak dianggap atau menjadi sebuah anggapan bahwa teori itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai, tidak.
Ya memang dari teori inilah kita akan berkembang. Ya, bukan kok tidak bisa dicapai. Nah, kemudian ketika kita masukkan teori itu ke dalam akuntansi sekarang. Tadi saya cerita teori secara umum. Ya. Berarti kita harus mendudukkan posisi akuntansi itu ya supaya bisa masuk kategori teori tadi ya. Kita dudukkan akuntansi itu bisa sebagai sebuah sains ya, ilmu pengetahuan atau menjadi sebuah teknologi. Kalau teknologi itu lebih mengarah ke tool, gitu ya, alat. Ya. Nah, di sini kita harus pastikan dulu. Karena apa? Karena arah dari konteks terbentuknya teori akuntansi itu berbeda antara sains dan teknologi. Dalam konteks sains, teori itu bersifat positif. Apa positif? Positif itu artinya kita selalu melangkah ke depan untuk menghasilkan capaian yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, melangkah ke depan untuk menghasilkan capaian yang lebih baik. Sehingga apapun yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan boleh digunakan. Tidak ada batasan sama sekali. Sehingga mayoritas yang bisa dipakai untuk mengembangkan adalah hal-hal yang ada di sekitar kita, yang tangible aja, yang nampak, yang berwujud. Sehingga lebih mengarah kepada suatu hal yang nilai ya duniawi gitu ya. Kalau saya katakan, kalau kita bicara sains. Kenapa kok gitu? Ya karena memang harus sesuai dengan logika-logika berpikir dunia gitu ya. Kalau misalkan kita memasukkan sesuatu yang tidak duniawi, tidak bisa disentuh, nggak terlihat, maka di situ tidak akan bisa dipercaya sehingga tidak bisa dianggap sebagai sebuah sains. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat sebagai sebuah alat atau teknologi, artinya apa? Artinya ya menyesuaikan dengan tempat di mana dia akan digunakan. Sehingga bersifat normatif. Ketika dia memang harus berada pada suatu tempat yang sederhana, maka tool itu ya harus disederhanakan. Tapi kalau dia pindah ke tempat yang kompleks, maka tool itu ya harus lebih kompleks lagi. Dan itu adaptif, ya, karena bisa fleksibel berada di tempat manapun. Nah, kenapa? Karena sudah menyentuh pada suatu teknologi sehingga adaptif terhadap semua teknologi yang terjadi pada tempat yang digunakan, yang menggunakan. Nah, kemudian kalau keteorian itu kita coba klasifikasikan. Ya, ini kita sudah menyentuh ke ranah filsafat teori gitu ya. Kita coba klasifikasikan dari dua unsur. Di mana tadi saya katakan bahwa ketika kita berada pada suatu teknologi, teori harus adaptif, sehingga dia harus bersifat normatif. Normatif berarti harus sesuai dengan tempat di mana dia berada. Nah, sekarang ketika kita bicara normatif, berarti kan kita sudah benar-benar mengkontra dengan nilai yang positif tadi. Karena positif dan normatif itu adalah dua hal yang kontradiktif. Ketika kita bicara positif tadi artinya kita bicara ke depan. Ya. Berkembang terus. Apapun bisa dipakai untuk mengembangkan. Dan memang targetnya lebih baik dari sebelumnya. Lebih berkembang dari sebelumnya. Itu di positif. Sehingga kita mampu mendeskripsikan sesuatu yang menjadi nilai tambah. Tapi beda dengan normatif. Ketika kita bicara normatif, itu kita bicara aplikatifnya. Sehingga yang menjadi target adalah apakah bisa digunakan atau tidak. Nah, oleh karena itu, maka nanti kita bisa mencoba memilah lagi dua hal itu dalam sebuah analogi penalaran dan analogi bahasa. Analogi penalaran itu artinya kita mencoba melihatnya itu dari cara berpikir. Ya. Sedangkan kalau kita lihat di analogi bahasa, berarti kita melihatnya pada posisi cara penyampaian. Ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita coba lihat.
konteks teori dalam dimensi deskriptif atau positif, di mana dia berada pada suatu nilai yang membutuhkan daya nalar. Daya nalar itu artinya mencoba memahami fenomena dengan beberapa dasar asumsi. Contoh, apabila kita bicara tentang nilai deduksi. Ya. Deduksi itu menekankan sesuatu itu pada sebuah dasar logika. Selama itu dianggap logis, ya, berarti dia masuk kategori deduktif. Maka dia bisa dipakai untuk mengembangkan ke depan atau positif tadi. Dengan beberapa cara-cara yang ya bisa dirumuskan secara logis. Nah, rumusan itu akan semakin diperkuat lagi dengan sebuah nilai induktif. Di mana nilai induktif itu diperoleh dari sumber, diperoleh dari dasar, sehingga lebih menekankan sesuatu yang bersifat realitas itu dari bukti, ya, dari bukti. Sehingga dalam konteks penalaran akuntansi di teori positif, maka sesuatunya itu didasari dari konteks kelogisan atau tingkat kelogisan dari proses itu. Kalau memang itu logis, berarti dia bisa dijalankan, di mana akan lebih baik lagi kalau di situ ada bukti yang mendasari bahwa konteks tersebut adalah logis. Nah, di dalam pengembangan teori saat ini akuntansi mengarah kepada suatu pengembangan standar yang mengharmonisasikan seluruh budaya di dunia ini. Kenapa saya sebut budaya? Ya karena akuntansi kan dipakai untuk mencatat transaksi. Transaksi itu terjadi karena ada norma yang berlaku pada suatu wilayah, di mana norma itu lebih banyak dipengaruhi oleh budaya lokal. Nah, sehingga bisa jadi konteks transaksional di Indonesia itu akan berbeda dengan konteks transaksional di Jepang maupun di Amerika. Tapi, jika memang masing-masing itu arahnya sama, yaitu mencapai sebuah informasi atas perkembangan keuangan usaha, berarti secara deskriptif, maka dia disebut logis. Sehingga bisa dibangun suatu konteks teori deduksi kemudian menggabungkan seluruh elemen budaya transaksi masing-masing itu menjadi satu kesatuan. Sehingga nanti muncul standarisasi baru. Ya, muncul standarisasi baru untuk melakukan transaksi yang sama. Nah, ketika misalkan transaksi yang sama itu sudah bisa dijalankan dan itu dianggap menjadi sebuah bukti, maka secara induktif, maka konteks teori positif tadi sudah terdukung. Artinya, baik di Amerika, Jepang, dan Indonesia sama-sama bisa menggunakan suatu transaksi yang istilahnya dilimit oleh waktu, misalkan begitu aja, limited time. Nah, sehingga dalam limit waktunya itu kemudian memang sudah terselesaikan proses transaksi itu. Sehingga bukti selesainya transaksi itu merupakan sebuah nilai induktif. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa mengkuantifikasi kejadian-kejadian tadi. Karena apa? Karena itu realitas sebuah fenomena. Maka dia hanya bisa dijelaskan. Nah, tetapi hasil penjelasannya itu kemudian bisa dipakai untuk mengembangkan apa yang selama ini sudah berjalan. Kalau selama ini kita menggunakan akuntansi berbasis kas, karena kita merasa bahwa dengan kas itu kita hanya mengakui sesuatu yang benar-benar milik kita. Ternyata ketika ada suatu konteks transaksional yang istilahnya tidak menyelesaikan suatu transaksi itu langsung, kemudian memunculkan pembayaran yang belum selesai, maka metode kas kayaknya tidak mampu lagi untuk membackup. Kalau tidak dicatat kan salah.
Gitu. Tapi kalau dicatat tidak bisa, karena nggak punya tempat, transaksi yang belum selesai tadi. Nah, akhirnya kita harus memutuskan untuk mengganti metode cash dengan metode accrual, supaya bisa mengakui yang namanya transaksi yang belum terbayarkan, atau disebut piutang misalnya. Nah, inilah suatu contoh ketika kita mencoba membangun suatu realitas ya yang sebenarnya sudah ada dasar teorinya, tetapi ingin mendekatkan suatu teori itu dengan hasil penalaran logis atas terjadinya transaksional. Nah, itu dari aspek penalaran. Kemudian yang kedua dari aspek bahasa. Aspek bahasa itu dalam proses kita menyampaikan hasil. Ya, dalam proses kita menyampaikan hasil. Ada 3 yang ada di situ. Sintaktik itu adalah ketentuannya, aturannya apa. Dalam menyampaikan itu kita harus mengikuti aturan yang mana. Kemudian sematik, ya, sematik itu artinya kita mencoba menyampaikan sesuatu yang bisa diterima, bisa ditangkap, bisa dipahami oleh pihak yang kita beri informasi itu. Dan yang ketiga adalah pragmatik. Pragmatik itu artinya sudah tahu bahwa ketika sudah mengerti hasil seperti itu akan melakukan apa. Ya. Nah, sebenarnya itu adalah kelanjutan dari aspek yang ada di penalaran tadi. Ketika semuanya sudah dianggap logis, ketika semuanya itu sudah dianggap bisa berjalan, maka kemudian dibuatlah sebuah ketentuan supaya bisa menjadi sebuah aturan. Misalkan SAK etap, munculnya SAK etap. Dulu belum ada SAK etap. SAK-nya ya SAK nomor 1, supaya bisa membuat laporan keuangan. Namun ternyata PSAK nomor 1 itu terlalu kompleks bagi suatu usaha kecil. Banyak unsur-unsur yang tidak terpenuhi untuk membuat sesuai PSAK nomor 1. Nah, akhirnya PSAK nomor 1 disederhanakan. Ya, hanya untuk aktivitas-aktivitas usaha mikro kecil. Nah, sehingga yang kita capai adalah konteks logis dari transaksional di usaha kecil. Nah, ketika konteks logis itu sudah kita tangkap, maka kemudian kita akan rumuskan itu menjadi sebuah ketentuan. Maka muncullah sebuah aturan. Aturan itulah kemudian disosialisasikan untuk membentuk sebuah kebiasaan. Ya, sehingga kita menunjukkan arti dari aturan itu ketika sudah berada pada suatu skop aplikasinya. Nah, harapannya apa? Harapannya itu digunakan sehingga ketika nanti itu sudah berjalan, kita coba lihat apakah itu mempunyai realitas yang bagus atau realitas yang jelek. Ya, kan gitu. Karena kita belum tahu loh, itu nanti sebenarnya bisa membantu atau justru memperburuk keadaan, belum tahu. Sehingga ya harus dicoba ya, supaya apa? Supaya bisa kita pahami bagaimana nanti hasil dari penerapannya. Nah, dari beberapa yang saya ceritakan tadi, kalau kita definisikan konteks penalaran, konteks deduksi, konteks induksi, itu secara teoritis menjadi sebuah teori reasoning. Ya, teori sebagai sebuah penalaran. Ya. Di mana dalam definisinya seperti itulah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Penalaran itu adalah seperti itu. Kemudian menjadi sebuah deduksi, dan deduksi itu mengarah ke induksi. Nah, itu semua pengertian teknisnya dulu. Kemudian penalaran deduksi itu dalam konteks beberapa hal seperti itu. Ya, oke. Nanti dibaca sendiri, insya Allah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sehingga kesimpulannya, dalam sebuah konteks deduktif, itu nanti akan menghasilkan sebuah prinsip bahwa realitas atau kejadian dalam berakuntansi itu sebenarnya akan lebih natural jika itu merupakan hasil dari aplikasi yang diterapkan sebelumnya. Sehingga perkembangan dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Nah, itu konteks prinsip deduktif. Sehingga teori yang bagus itu adalah teori dari hasil pengembangan.
bukan sekedar yang bersumber dari pengamatan. Pengamatan itu kadang belum masuk ke ranah aplikasi, baru melihat situasi saja. Ya sebenarnya sudah bisa itu dipakai, tapi kurang pas. Karena apa? Karena belum terjun langsung ke dalam sebuah realitas. Nah, sehingga di dalam teori deduktif, hasilnya adalah suatu hal yang bersifat dari generalisasi masalah. Masalah-masalah yang sudah ada kita tangani, kemudian kita asumsikan itu menjadi sebuah pola. Nah, bukan berangkat dari sebuah perencanaan yang bersumber dari pengamatan. Nah, sedangkan induktif, ya, induktif itu disimpulkan dari praktek yang berlaku umum. Nah, jadi setelah deduktif itu terjadi, ya, deduktif terjadi, kemudian itu diaplikasi, maka berjalanlah proses. Dalam perjalanan proses itu kemudian kita evaluasi, kita amati. Nah, hasil evaluasi itu nanti disimpulkan menjadi konteks teori baru yang kita hasilkan untuk bisa digeneralisasi kembali sehingga menghasilkan sebuah anak, ya, anak dari hasil pengamatan secara induktif. Nah, anak dari pengamatan induktif itu kemudian diaplikasikan menjadi sebuah prinsip yang deduktif lagi, ya. Karena apa? Karena merupakan generalisasi dari berbagai macam jenis pengamatan. Jadi satu teori baru lagi. Teori baru nanti masuk ke induktif lagi dan terusnya begitu. Nah, sehingga teori nggak pernah ada habisnya. Teori selalu berkembang. Karena apa? Karena setiap kali menghasilkan sesuatu yang baru, kemudian yang lain menggunakan dalam jumlah yang banyak, kemudian dievaluasi, hasil evaluasinya menghasilkan teori baru lagi. Terus seperti itu. Nah, itu kalau kita bicara secara induktif. Bagaimana kalau secara deskriptif? Atau sebut dengan positif tadi. Sebenarnya kalau secara induktif tadi, teori akan terus berkembang, tapi berkembangnya itu bisa melintas batas ilmu akuntansi itu sendiri. Kok bisa begitu? Iya. Karena apa? Karena hasil dari imajinasi, hasil dari logika, hasil dari berpikir. Sehingga bisa jadi akuntansi itu bergerak ke beberapa aspek. Misalkan bisa ke akuntansi syariah, bisa ke akuntansi yang sektornya publik, bisa ke akuntansi pemerintahan, ya, atau mungkin dasar ideologinya, mungkin nanti ada yang akuntansinya berdasar ideologi Pancasila, ada akuntansi yang berdasar ideologi agama. Nah, itu suatu kondisi yang terjadi hasil dari perkembangan sesuatu yang bersumber dari ini tadi reasoning atau induktif atau penalaran. Nah, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh imajinasi. Ya. Tapi imajinasi yang bisa disebut sebagai teori itu ya, bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka nanti dia bisa masuk sebagai kategori teori. Tapi kalau imajinasi itu hanya sebatas mimpi, ya mungkin ya tidak akan ada gunanya gitu ya, karena tidak realistis gitu. Nah, itu dalam konteks penalaran. Nah, kemudian dalam konteks yang sedikit agak real, nanti masuk di kategori deskriptif tadi atau positif tadi. Karena dalam konteks ini harus muncul bentuk. Ya, bentuk. Bentuk apa? Ya bentuk informasi laporannya dan bentuk penyampaian informasinya ke pengguna. Nah, sehingga di dalam akuntansi positif itu dimulai dari suatu data. Dimulai dari suatu contoh bentuk yang nyata dari akuntansi itu. Nah, menurut saya bentuk yang nyata itu ada di mana akuntansi itu? Yang jelas itu bisa dipakai sebagai referensi untuk menjelaskan, mendeskripsikan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan kebenaran dari sebuah fenomena. Karena apa? Karena kita kan berada di luar dari pelaku. Nah,
Sehingga apa yang terjadi pada pelaku itu kita tidak bisa lihat. Nah, kita hanya bisa membaca, kita hanya bisa mengetahui dari informasi. Sehingga informasi yang disajikan itu adalah informasi yang paling real, yang paling sesuai dengan fakta. Sehingga disitulah nanti kita bisa mengerti bahwa fenomenanya itu ternyata ada. Begitu. Nah, gitu ya. Kemudian dalam konteks selanjutnya adalah sisi preskriptifnya atau normatifnya. Nah, preskriptif itu sudah mengarah ke standar tadi. Mengarah ke suatu teori dalam arti ideal. Sehingga yang ada di situ adalah mencoba mengevaluasi dengan memberikan apa itu namanya, lupa, masukan, ya, memberikan masukan apa yang kurang dan bagaimana kekurangan itu. Nah, itu masuk kategori preskriptif. Misalkan kalau bicara akuntansi dalam konteks standar aja. Oh, kalau dia membuat laporan keuangan itu menggunakan siklus akuntansi, ya paling banter nanti terbentuk sebuah laporan keuangan. Oke, nah sekarang kira-kira dengan sebuah laporan keuangan begitu saja itu sudah cukup atau belum? Ya kalau secara penyajian sih sudah gitu ya. Tapi kalau secara informasi mungkin akan lebih kuat lagi jika ditambahi dengan penyajian analisisnya. Nah, seperti itu. Maka kita bisa mengatakan bahwa di dalam laporan keuangan yang lengkap itu sudah muncul yang namanya analisis atas laporan keuangan. Nah, supaya apa? Supaya memang ada semacam informasi yang bisa bernilai tambah. Kalau kita kadang hanya membaca laba saja, kita hanya membaca kas saja, tanpa kita punya basic keilmuan memahami rasio, kira-kira susah, gitu ya. Karena kita hanya melihatnya itu pertumbuhan dalam konteks perubahan angka, bukan pertumbuhan dalam konteks perbandingan antar kejadian, seperti yang ada di rasio. Maka kita bisa mengatakan bahwa di dalam nilai normatif itu ada kritikan-kritikan yang memberikan masukan pada sesuatu yang kurang untuk melanjutkan ke arah yang seharusnya terjadi. Nah, di situ itu preskriptif. Jadi nanti mengarahkan kepada sesuatu yang seharusnya terjadi. Nah, oleh karena itulah maka di sini bisa disimpulkan menurut Gulatinhum ya bahwa ada beberapa aspek pembeda antara teori akuntansi positif dan teori akuntansi yang normatif. Itu aspek pembedanya. Yang pertama dari bentuk pernyataannya, ya beda. Kalau pernyataan dalam akuntansi positif itu is, ya kalau kita analogikan dalam kata ya, is. Ya sesuatu yang bisa dilakukan. Is itu kan adalah, gitu ya. Adalah itu adalah sesuatu yang memang bisa dilakukan berdasarkan dari kondisi yang ada dan orang-orang yang menanganinya. Itu positif. Ya. Tapi ketika kita bicara normatif, itu should, ya seharusnya. Seharusnya bagaimana? Konteks aplikatif dari rumusan teori itu tidak sesuai dengan realitas yang membutuhkan. Jika ketika kita bicara secara positif saja, itu ada penolakan. Contoh seperti saya pernah cerita di akuntansi syariah kejadiannya ya. Ketika mayoritas orang Islam itu sudah mulai mengenal yang namanya nilai syariah, kemudian dia berada pada suatu keilmuan akuntansi yang ternyata di situ sekuler penuh, ya, berarti kan muncul ada penolakan. Ini aspek pertanggungjawaban saya itu tidak lengkap, sehingga dia mencoba mengkonstruk yang baru, ya should sesuatu yang memang harus sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Ya, yaitu apa? Syariah. Sehingga muncullah yang namanya akuntansi berbasis nilai-nilai syariah, bukan akuntansi berbasis dari aspek teori akuntansi konvensional keuangan. Nah, itu kalau dari sisi bentuk pernyataan.
Kemudian ketika menyampaikan, cara menyampaikan teori akuntansi positif, sudah jadi ya hanya bisa mendeskripsikan. Oh, ini dilakukan dengan cara seperti ini. Dan masuk buku besar, kemudian raca lajur, raca saldo, dan seterusnya. Nah, deskriptif, jadi memang harus bisa menjelaskan dari tahapan-tahapan karena memang itu sudah jadi. Tetapi ketika kita mencoba mengalihkan kepada konteks yang berarti kan kita harus merancang, kita harus berimajinasi atas bentuk, sehingga menggunakan dasar penalaran logis tadi, sehingga mengarah pada apa? Preskriptif. Ada nilai preskriptif karena harus didasari dari sebuah imajinasi yang real ya, imajinasi yang didasari realitas. Nah, itu kemudian masalahnya kalau kita bicara positif itu ya kenyataan ya, fakta atau kejadian yang real. Sedangkan ketika kita bicara secara normatif itu sebenarnya kejadian itu hanya trigger, hanya sebuah motivator yang nanti kita gunakan untuk membangun suatu benda baru, suatu bentuk baru, suatu teori baru. Sehingga lebih mengarah kepada perencanaan idealisme. Nah, sehingga saya pengen begini, pengen begini. Akuntansi sekarang double entry bookkeeping, saya nanti pengen ke triple entry bookkeeping. Nah, idealisme, kalau kita bicara tentang sesuatu yang belum terjadi, tetapi yang sudah terjadi itu dipakai untuk dasar, maka itu disebut dengan nama idealisme. Nah, kemudian basis penyimpulannya artinya apa? Artinya yang dijadikan sebuah referensi untuk bisa mengakui, mencatat, melaporkan itu apa? Ya, kalau di dalam konteks positivisme ya data empiris gitu ya. Hasil yang objektif. Objektif itu sesuai dengan realitas, empiris itu datanya sesuai, itu jelas. Nah, itu kesimpulannya untuk yang positif. Sedangkan yang normatif itu mengarah kepada reason. Ya. Jadi alasan kenapa kok mengarah ke situasi seperti tadi. Contohnya tadi syariah. Kita seringkali mengenal syariah itu hanya dari aspek agama. Tapi kenapa kok ini dimasukkan dalam aspek transaksional? Nah, berarti di situ harus ada reasoning bahwa transaksi itu kan dilakukan oleh manusia juga. Dan transaksi itu kan sebuah bentuk tanggung jawaban, toh ya. Nah, sekarang manusia yang bertanggung jawab. Kalau begitu sekarang siapa yang harus bertanggung jawab? Apa bentuk bertanggung jawabannya dan kepada siapa itu bertanggung jawab? Maka harus jelas. Sehingga apa? Ketika ketiganya sudah jelas, maka kita akan menghasilkan suatu cara baru supaya pertanggungjawaban itu bisa terwujud. Nah, itu konteks yang kita coba pakai untuk menjelaskan perbedaannya. Nah, sehingga dari hasil yang terjadi dari aplikasinya, maka diterima atau tidaknya sebuah teori itu juga berbeda antara konteks positif dan konteks normatif. Dalam konteks positif, karena tadi lebih menekankan pada fungsi, lebih menekankan pada tool, lebih menekankan pada cara, maka basis penerimaannya itu ya benar dan salah. Kalau benar ya kita terima, kalau salah ya sudah. Diperbaiki dulu supaya benar, baru kita terima. Ya. Tidak peduli apapun yang terjadi, selama itu benar, maka itu kita terima. Benar menurut siapa? Benar menurut standar yang kita miliki. Nah, makanya orientasinya adalah ya sesuai dengan standar tadi untuk positif. Perkara kemudian ketika menggunakan standar itu ada pihak lain yang termarginalkan. Ada pihak lain yang kemudian tidak bisa beraktivitas atau anggaplah menjadi suatu kondisi yang memperburuk keadaan, itu tidak penting gitu ya untuk konteks positif. Selama apa yang saya lakukan itu sudah benar sesuai dengan ketentuan saya. Beda dengan normatif. Normatif tidak bicara kebenaran, tidak bicara kesalahan, karena benar dan salah itu adalah hasil. Ya.
Tetapi dalam konteks normatif yang dibicarakan adalah good or bad. Ya, baik atau buruk. Nah, baik atau buruk berdasarkan apa? Ya nilai normatifnya. Nah, bukan dilihat dari apanya dulu. Kalau dilihat dari agama, syariah, oke. Berarti good or bad-nya itu didasari dari syariah. Karena ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan atau mungkin diharuskan. Nah, dari situ. Nah, oleh karena itulah maka nanti untuk metode penyampaiannya itu juga berbeda. Ya, untuk sesuatu yang sifatnya positif karena dia hanya sesuatu yang bersifat standar dan itu lebih banyak bersumber dari nilai-nilai hasil kuantifikasi, maka metode yang dipakai untuk mengatakan itu layak atau tidak ya dari science. Ya, science, saintis. Sehingga secara keilmuan teoritis kalau memang itu benar, ya sudah benar. Jalanin, lanjutin gitu ya. Karena memang itu sudah layak untuk diaplikasi. Tapi kalau dalam aspek normatif tidak. Penilaian itu lebih subjektif karena didasari pada sebuah judgment. Judgment pun itu nanti masih dipengaruhi lagi oleh suatu aspek yang intangible, yaitu estetik, ya estetika. Nah, oleh karena itu maka patut tidak patut lah kalau dalam bahasa Jawa itu menjadi orientasi dalam sebuah nilai normatif. Oke, ini contoh ya kalau dimasukkan ke dalam sebuah masalah. Kalau dalam konteks normatif ya apakah dia punya informasi? Oke, apakah mempengaruhi pengungkapan? Oke, apakah ada pilihan yang pasti? Oke, itu positif. Tapi kalau normatif lain. Nah, normatif lebih mengarah kepada suatu hal yang tidak terlihat. Ya. Kapitalisasi, bagaimana penyajian dalam elemen laporan keuangan, dan seterusnya. Nah, itu lebih cenderung berjalan dipengaruhi oleh aspek-aspek imajinatif. Ya. Imajinatif. Nah, nanti di dalam komponen penalaran itu ya ada 3 hal. Ya. Ketika kita mencoba masuk ke dalam dimensi penalaran ya. Yang pertama adalah asersi. Asersi itu pernyataannya. Yang kedua adalah adanya unsur penilaian di dalam diri, itu yakin atau tidak. Dan yang ketiga adalah sebuah proses munculnya argumen. Nah, itu kalau kita jelaskan seperti itu ya. Itu sebenarnya tidak terlalu bisa kita terima secara langsung gitu ya, karena ini adalah mekanisme teknis dalam memahami sebuah hierarki dari keberadaan teori. Jadi kita keluar dari akuntansi lagi, kita hanya melihat hierarki dari sebuah keberadaan teori, bahwa yang namanya teori itu nanti akan muncul ketika ada 3 hal yang memang sudah bisa kita lakukan untuk menalar kejadian tersebut. Oke, kita lewatin aja dulu deh. Kita langsung masuk aja kepada konteks teknisnya. Nah, ini. Ketika kemudian setelah kita mampu menghasilkan sebuah teori, maka teori itu bisa digunakan. Pembentukannya oke, saya lewati lah. Nah, building teori itu ya panjang ceritanya, jadi belum saatnya kita bisa diskusikan. Kita langsung aja pada hasil. Ketika teori itu sudah ada. Di beberapa pertemuan yang terdahulu, saya sudah menyampaikan bahwa teori itu, atau akuntansi ya pada umumnya kemarin itu, akuntansi itu bisa digunakan jadi sebuah bahasa bisnis ya tentunya ya. Ya, kenapa kok bisa disebut sebagai bahasa? Ya karena dia sudah memenuhi syarat sebuah bahasa. Bahasa itu kan alat komunikasi. Dan akuntansi juga memenuhi syarat sebagai alat komunikasi. Ya.
bahasa itu mempunyai 3 makna, yaitu sintaktik, sematik, dan pragmatik. Ya. Tadi di awal sudah saya jelasin. Nah, di mana kalau kita bicara sintaktik, itu adalah bicara tentang beberapa rangkaian pilihan dari apa yang akan kita sampaikan. Mau pilih dengan cara bagaimana, mau memilih mana yang mau didahulukan, mau memilih mana yang akan diputuskan, mana yang akan dipilih. Nah, itu adalah suatu konteks sintaktik. Nah, kemudian dari konteks sintaktik itu kita akan memunculkan suatu konteks yang namanya sematik. Sematik artinya kita memunculkan makna dari apa yang akan kita sampaikan itu. Ya. Artinya apa? Maknanya apa? Relevansinya apa? Dampaknya apa? Itu ada di sematik. Nah, ketika semua sudah sama-sama memahami bahwa konteks tersebut mempunyai implikasi seperti itu, baru itu masuk ke ranah pragmatik, yaitu menjalankan aktivitasnya. Ya, menjalankan aktivitasnya. Sehingga dalam konteks ini itu menjadi satu kesatuan yang menjadi cara berpikir ketika sesuatu itu akan dijalankan. Dijalankan menjadi sebuah alat komunikasi maksudnya. Nah, itu kalau kita coba pelah. Ya. Oleh karena itulah nanti di masing-masing bagian itu kita bisa menekankan lagi pada beberapa titik tekan sebagaimana ada penjelasan yang ada di bawahnya itu. Sintaktik itu menekankan pada suatu kondisi hubungan yang logis antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sehingga kebenarannya adalah kebenaran bersama. Ya. Oleh karena itu, maka ada beberapa pendekatan nanti yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pendekatan struktural, karena nanti kita akan mencoba melihat pihak yang akan berhubungan itu dalam struktur yang mana. Gitu ya. Di mana di situ nanti akan kita coba arahkan untuk memformulasi elemen laporan keuangannya itu baik dari aspek pengukuran, pengakuan, dan penyajian yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, itu di aspek sintaktiknya itu ya. Kemudian yang aspek kedua adalah aspek sematik. Sematik itu lebih mengarah pada cara. Nah, ketika misalkan kita sudah punya pilihan di aspek sintaktik tadi, punya gambaran, punya bayangan, maka kemudian kita coba tekankan cara yang mau kita gunakan nanti seperti apa. Karena beda cara itu nanti beda hasil. Nah, oleh karena itu supaya cara itu sesuai, maka kita harus kembali lagi ke aspek sintaktik, yaitu memastikan apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan itu. Ya, apa? Contoh itu ya ketika misalkan kita akan menyampaikan suatu pengukuran kas. Ya. Maka kita harus tahu kas itu apa. Mulai dari sana. Kemudian bagaimana kita mengakui kas itu. Bagaimana jika ada yang belum berbentuk kas. Ya. Bagaimana kalau kasnya itu masih akan terjadi dalam waktu yang akan datang. Belum bisa langsung diakui. Nah, sehingga nanti di situ ada beberapa perlakuan yang berbeda-beda dalam memaknainya. Nah, perlakuan itulah yang kemudian dianggap menjadi sebuah cara. Sehingga masuk kepada suatu konteks sematik. Nah, itu konteks kedua. Kemudian konteks yang ketiga adalah sebagai sebuah nilai pragmatik. Di mana kalau kita dalam bentuk pragmatik itu sudah mengarah pada eksekusi dalam sebuah proses, sudah melakukan gitu aja ya. Ya, melakukan artinya bisa karena kita sudah memikirkan dari dua aspek sebelumnya, atau ya waktu memang mengharuskan kita melakukan. Nah, oleh karena itulah nanti akhirnya kita harus membentuk suatu
proses, suatu laporan yang memang layak untuk kita sampaikan. Tadi misalkan saya katakan kalau memang teorinya mengarah ke syariah, ya sudah, jangan pernah sekali-kali balik lagi ke yang konvensional. Ya sudah, fokus aja ke semua ketentuan syariah. Dene kemudian syariah secara umum, secara murni tidak bisa kita pakai karena nanti ada beberapa hambatan-hambatan yang menjadi nilai fundamental dalam usaha kita. Ya berarti itu kita bijaki, gitu ya. Kita sesuaikan hambatan-hambatan itu. Supaya apa? Aspek syariahnya itu masih dapat, tetapi operasionalnya itu tetap bisa berjalan. Ya, itu sama dengan ketika pertama kali akan membijaki masalah bunga. Loh, siapa loh orang mau di dalam ekonomi kalau uang itu tidak bernilai tambah? Karena kita tahu bahwa di dalam dunia ini uang itu mengalami degradasi nilai seiring pertambahan waktu. Nah, oleh karena itu maka harus mencari cara untuk mengganti yang namanya bunga. Nah, itu. Maka muncullah bagi hasil seperti itu. Nah, ini dalam aspek nilai pragmatik. Ya, itu gambar aja ya. Oke. Nah, oleh karena itulah nanti akhirnya di dalam verifikasinya, ya, secara realitas kita bisa membaca masing-masing aspek teori itu dengan pendekatan dan pengujian yang berbeda-beda. Dalam aspek sematik seperti ini nanti lebih ditekankan pada bukti empiris dan penalaran logis. Dari aspek sintaktik itu cukup dari penalaran logis, dari pragmatik itu ya secara empiris karena sifat penyajiannya itu harus muncul gitu ya. Di mana penyajian itu nanti harus menghasilkan sebuah aspek predictable, bisa dipakai untuk memprediksi. Nah, kemudian di aspek positif juga begitu, mengarah kepada suatu nilai yang sifatnya empiris dan ada dasar metodologinya. Sedangkan kalau di sisi normatif, ya tidak ada metodologi ilmiah, nggak apa-apa, tetapi harus bisa dikembangkan menjadi sebuah penalaran yang logis, step-stepnya itu. Karena penalaran logis itu sudah sama dengan metode yang ilmiah. Nah, deduktif dan induktif, ya seperti yang tadi dijelaskan. Nah, inilah mekanisme dalam sebuah verifikasi teori. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mencoba melihatnya itu dalam sebuah akuntansi? Kalau kita melihat akuntansi dari konteks keteoritisan seperti tadi kan building teorinya ya, mencoba memahami urgensi dari sebuah teori itu seperti apa. Maka arahnya menjadi 3. Ya, tadi hanya 2 kan, sains dan teknologi. Tetapi kalau lama-kelamaan kita mencoba memahamkan nilai-nilai akuntansi itu di dalam konteks teoritisnya, itu sebenarnya juga bisa masuk kategori seni. Kenapa? Karena tadi loh menggunakan penalaran. Nah, penalaran itu lebih mengarah ke aspek penjelasan logis. Penjelasan logis itu seringkali kita coba kreasikan dari berbagai sudut pandang. Nah, kreasi dari berbagai sudut pandang bisa saja nanti menyentuh pada suatu aspek yang ya belum kita pernah pikirkan saat ini. Belum pernah kita pikirkan saat ini. Sehingga misalkan budaya itu menjadi sebuah nilai yang sangat dominan pengaruhnya pada pelaporan keuangan. Suatu ketika nanti ada yang namanya akuntansi budaya. Jadi bukan hanya akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, akuntansi syariah. Nanti juga ada akuntansi budaya. Karena apa? Karena budaya menjadi sebuah elemen yang bisa membangun sebuah cara berpikir. Sehingga akuntansinya muncul dari cara berpikir yang didasari oleh budaya. Nah, padahal budaya satu dan budaya yang lain itu beda. Sehingga nanti bisa jadi akuntansi itu bercabang-cabang sesuai dengan budaya lokal di mana akuntansi itu berada. Nah, sehingga disitulah akan mengarah pada sebuah nilai seni. Ya, akuntansi menjadi sebuah seni. Kalau menjadi sebuah sains, sudah umum. Karena memang ada kriteria sains tadi yang mendasari.
menjadi teknologi juga sudah, karena ada semacam anggapan bahwa akuntansi harus bermanfaat menjadi sebuah alat. Nah, sehingga di sini kita bisa memecah taksonominya itu menjadi 3 bidang. Sementara ini kita sering menganggap hanya sebagai teknologi itu, ya, untuk alat ini, untuk alat itu, pertanggungjawaban, kualitas, ya, dan seterusnya. Nah, itulah yang ada dalam taksonomi secara nyata. Nanti pengertiannya bisa dibaca di situ ya. Seni, seperti itu. Kemudian sains, seperti itu. Nah, itu tolong dibaca sendiri aja. Teknologi itu juga seperti itu. Oke. Silahkan dibaca, insya Allah sudah lebih jelas ketika saya jelaskan di kalimat gitu ya, daripada nanti saya bicara. Oke. Nah, kemudian coba kita kembalikan ke cara berpikir tadi. Ketika kita sudah masuk ke era deduktif, ke era akuntansi dalam sebuah dimensi normatif, maka di sini sudah tidak ada batas. Kalau positif sih batas-batasnya adalah aturan, gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke normatif itu sudah nggak ada batas. Nah, oleh karena itulah maka yang paling sering berkembang itu adalah akuntansi dari aspek normatifnya. Aspek normatif sementara belum banyak mempengaruhi teknis, tapi lebih banyak mempengaruhi teoritis. Sehingga bisa jadi suatu saat akuntansi itu bukan hanya sebagai sebuah dasar untuk pelaporan, bukan. Tetapi bisa jadi suatu saat akuntansi itu menjadi karakter dari pihak yang melakukan aktivitas. Nah, karena apa? Karena nanti ketika itu harus berjalan pada sebuah kerangka dasar keteoritisannya, maka aspek-aspek itu lebih banyak didominasi oleh hasil penalaran pihak yang menjalankan. Sehingga itu nanti bisa mengarah ke sesuatu yang orientasinya mengembangkan, ya. Nah, mengembangkan berdasarkan dari evaluasi yang sudah ada, kemudian hasil pengembangannya menjadi dasar praktek akuntansi yang baru, ya. Kemudian kalau praktek akuntansi itu dilakukan oleh banyak orang, maka bisa dibentuk menjadi sebuah standar, ya. Standar nanti akan menjadi dasar aturan dalam proses perjalanan praktek akuntansinya, ya. Sehingga dalam kenyataannya itu nanti akan menjadi sebuah cara untuk menghasilkan sebuah metode yang baru lagi. Yang mana harapannya metode yang baru itu bisa mengatasi kekurangan metode yang sebelumnya. Nah, beberapa yang telah saya sampaikan tadi lebih banyak mengarah kepada keilmuan akuntansi yang berjalan dalam sebuah ketentuan teori. Ya. Tapi bagaimana kalau sekarang keilmuan akuntansi itu berjalan dalam sebuah ketentuan aturan yang lain? Ya. Katakanlah kita bicara tentang lembaga yang mempengaruhi atau lembaga yang ada afiliasinya dengan data informasi akuntansi itu, yaitu lembaga pajak. Kita semua tahu bahwa di dalam konteks perpajakan kita itu lebih dominan didasari oleh laporan dari penghasilan, laporan dari pendapat, laporan dari keuntungan. Nah, kalau begitu, artinya di dalam konteks akuntansi itu sangat rentan pada metode. Metode yang nanti digunakan untuk membangun informasi laporan itu tadi. Ya kan? Nah, dari sisi metode itu, nanti akan disinkronisasi dengan mekanisme pencatatan pajaknya.
baik itu ada di undang-undang perpajakan maupun di aturan-aturan yang lain. Tetapi seringkali aspek transaksional yang terjadi pada sebuah lembaga itu berganti-ganti. Ya, berganti-ganti. Oleh karena itu, dasar penetapan pajaknya kemudian berubah. Nah, apakah perubahan itu memang disengaja untuk ngakali atau bisa lebih halusnya adalah menyesuaikan nilai pajaknya. Nah, itu kan kita tidak bisa membuktikan secara konkret, gitu kan. Yang jelas, karena di situ ada banyak elemen yang dipakai untuk melakukan pendekatan, maka orang akhirnya bisa memilih rangkaian dari elemen itu. Supaya apa? Supaya nanti bisa menghasilkan nilai pajak yang efektif dan efisien. Nah, saya begitu aja. Seefektif dan efisien mungkin dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Nah, namun sebagus-bagusnya cara kita untuk mencoba mengkreasikan ketentuan akuntansi berdasarkan dari teorinya itu untuk mengkonstruk suatu penghasilan kena pajak yang rendah, ya sebagus-bagusnya, tetap aja itu nanti ada kekurang tepatan, itu wajar gitu ya. Kurang tepat itu wajar. Sehingga nanti muncul yang namanya revisi. Ada revisi. Nah, pajaknya kemudian nanti akan dihitung ulang dari hasil revisi itu. Ada penyesuaian kalau begitu. Penyesuaian dari pajak. Atau seringkali dikenal dengan istilah koreksi fiskal. Nah, hal-hal itu ya sangat mungkin terjadi karena memang ya bukan karena kemampuan dalam berakuntansinya itu beda atau orang pajak lebih hebat, bukan, ya. Tetapi karena kepentingan. Kepentingannya itu lain. Ya, kepentingannya lain. Sehingga oleh karena itu setiap kali terjadi perbedaan itu bukan merupakan suatu kesalahan. Nah, di sini. Dalam konteks teori akuntansi ketika kita terjadi perbedaan nilai dari hasil perhitungan kita sendiri dan hasil perhitungan dari pihak perpajakan, itu bukan menjadi sebuah kesalahan. Tetapi itu menjadi sebuah cara untuk mempertemukan mempertemukan kesepakatan dari proses penyajian informasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan tentunya. Nah, kalau memang itu sudah disepakati dan itu menjadi sebuah kebenaran umum, ya maka ya kita tetapkan menjadi sebuah kerangka. Dan itu sudah dianggap menjadi sebuah nilai yang etis untuk dilakukan. Ya, etis. Etis itu artinya apa? Adil, benar, dan jujur. Oleh karena itu sekarang makna adil itu seperti apa, makna benar seperti apa, makna jujur seperti apa, ya harus kita sesuaikan kontekstualnya. Tidak bisa kita generate dengan sebuah konseptual yang sama. Nanti jadinya beda gitu ya pemahaman kita. Jujur dalam hal orang ngomong dengan jujur dalam hal membuat laporan itu beda. Ya, beda. Karena apa? Ya dasar acuannya lain tadi. Ya. Dasar acuannya lain. Oleh karena itu ketika kita mengatakan sesuatu yang benar, itu pun juga lain nanti. Benar menurut siapa? Karena pendekatan benar itu dari berbagai macam sudut pandang. Nah sekarang yang dipakai untuk sudut pandang laporan itu lebih mendekat kemana? Nah, karena menurut saya mendekatnya itu ya lebih mengarah ke konteks tingkat perekonomian atau konteks kondisi perekonomian yang berjalan pada situasi di mana informasi itu disajikan, baik secara makro maupun secara mikro. Ya, secara makro mungkin economic approach-nya seperti yang tertulis di situlah. Nanti silahkan dibaca. Ya. Karena kalau kita bicara makro itu bicara nasional tentunya. Tapi kalau kita bicara mikro itu bicara pada masing-masing bagian. Ya, menggunakan tentunya. Nah, namun yang ketiga ada lagi yang masuk kategori
corporate sosial. Kalau kita sudah bicara corporate sosial itu sudah di luar kondisi makro dan kondisi mikro. Karena kita bicara corporate sosial itu artinya kita mencoba mengurangi sebenarnya kalau menurut saya ya. Mengurangi dampak secara mikro ataupun secara makro yang tidak baik gitu ya. Dari apa yang kita hasilkan dari informasi keuangan tadi. Nah, sehingga setidaknya ada pihak-pihak yang sebelumnya itu merasa termarginalkan, tetap kita perhatikan, tetap kita bisa merangkul kembali, kita manfaatkan kembali untuk mengarah sesuai dengan tujuan yang kita lakukan. Nah, sekarang yang jadi taruhan adalah tujuannya itu kemana? Nah itu. Jadi masing-masing beda. Kalau memang nanti tujuannya itu sudah jelas-jelas negatif, ya sudah itu akan dilegalkan dalam kondisi apapun yang semula negatif itu menjadi positif. Ya. Tapi kalau dari awal memang tujuan sudah positif, maka tinggal disesuaikan aja untuk lebih dekat lagi. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan yang digunakan ya lebih banyak lagi nanti akhirnya untuk mengarah ke sana. Contoh misalkan pendekatan perilaku, ya bagaimana nanti kita menyikapi masing-masing pihak yang berada pada konteks seperti itu. Nah, masing-masing pihak itu kan ada dalam sebuah bingkai struktur. Kalau misalkan ada dua kondisi, yaitu kondisi struktur secara internal dan kondisi struktur secara eksternal, ya maka nanti kita pisah. Yang internal itu yang mana, eksternal seperti apa, nanti nyambungnya ada di mana. Nah, supaya apa? Supaya permasalahan yang terjadi di situ nanti tidak campur gitu ya. Jadi diselesaikan di masing-masing kelompok. Nah, perilaku, struktur itu nanti menjadi satu rangkaian yang kemudian bisa digunakan untuk memberikan sebuah tujuan akhir. Ya, formulasi akhir dari sebuah informasi akuntansi itu kan harus sesuai antara metode yang digunakan dengan tujuan yang direncanakan. Bagaimana yang seringkali saya sampaikan bahwa di dalam proses penyusunan laporan keuangan kan harus dimulai dari tujuan. Nah, tujuan itu nanti harus sinkron dengan metodologi yang digunakan. Sehingga proses sinkronisasi dari tujuan ke metodologi itu melewati dari rangkaian elemen yang tadi saya sampaikan itu. Nah, ini saya kembali untuk mengingatkan bahwa sebenarnya di dalam akuntansi itu, ya akuntansi tentunya ya, ada beberapa statement yang membuktikan bahwa memang kita harus mengarah ke tujuan. Ya. Mengarah ke tujuan. Coba ada dua itu. Saya ambil punyanya Pattern dan punyanya Sobat. Pattern itu istilahnya? Dia mengkritisi dari FASB. Ya, Financial Accounting Standard Board. Dia mengatakan counting theory is a coherent, coordinated, consistent body of doctrine with support counting and can be used to judge counting problem. Yang paling menarik itu judge counting problem. Jadi bagaimana caranya dengan adanya pemahaman atas teori itu kita bisa memberikan kebijakan-kebijakan pada sebuah permasalahan yang ada pada akuntansi. Dari situ. Karena apa? Karena ketika nanti kita menjudge-nya itu pakai teori, maka insya Allah judge-nya kita itu masih relevan dengan standarisasi. Tapi kalau judge-nya itu tanpa teori, khawatirnya itu disusupi oleh kepentingan. Kalau kepentingannya bagus itu. Kalau kepentingannya itu sudah negatif tadi, berarti kan judgement-nya itu adalah judgement yang mengarah pada suatu tujuan khusus. Nah, sehingga nanti keluar dari konteks teoritis. Nah, seperti itu. Itu kalau menurut Pattern. Sedangkan menurut Asoba, teori is a coherent set of concepts explaining and guiding the accountant's action. Ya, a coherent set. Jadi satu rangkaian, ya. Of concept explaining and guiding. Explaining, menjelaskan dan guide, membantu untuk mengguide, ya. Mengelola, ya. Atau menunjukkan, ya. Accountant action. Apa yang harus dilakukan oleh seorang accountant. Makanya yang disebut di sini itu lebih mengarah kepada akuntan yang harus membuat kebijakan dari sebuah penerapan standar, kalau menurut saya. Ya.
Karena akuntan action itu sebenarnya kan lebih dominan untuk mematuhi aturan yang ada di standar. Tapi kemudian ketika standar itu perlu ada kebijakan, maka di sini butuh yang namanya teori. Nah, karena standar itu disusun dengan dasar teori. Sehingga kalau perlu dibijaki lagi, ya berarti harus dibijaki dengan dasar teori. Ya. The purpose of theory is to establish standard for judging counting method. Nah, itulah. Ya. Jadi judge counting method. Jadi metode akuntansi itu sajane boleh kok disesuaikan. Bisa bayangin nih kalau saya bicara metode itu. Ya, contoh tadi di atas saya disebut ada metode pengakuan persediaan. Ada 3 metode pengakuan persediaan. LIFO, last in first out. FIFO, first in first out. Average. Nah, kita lebih condong kemana? Kalau kita belum punya metode, gampang. Berarti tinggal kita pilih satu metode dan kemudian kita terapkan prosesnya sesuai dengan metode itu. Tetapi kalau kita sudah punya kebiasaan dalam hilir mudiknya persediaan, ya maka kita harus cek dulu yang paling dekat dengan hilir mudiknya persediaan itu metode yang mana. Ya, last in first out berarti kan barang yang masuk terakhir dia harus keluar pertama. Artinya apa? Ya artinya itu mungkin sesuai dengan layout dari gudangnya. Dimana kalau gudang itu kemudian ditumpuk dari depan ke belakang gitu ya. Pasti yang diisi pertama kali kan yang di belakang. Semakin ke depan, semakin ke depan, semakin ke depan. Sehingga bagian yang di depan itu adalah bagian yang terakhir kali masuk. Nah, setelah persediaan itu sudah masuk semua, kemudian itu dipakai, kan tidak mungkin yang pertama kali yang ada di pojok paling belakang sana yang harus keluar dulu. Kan harus bongkar yang depan kalau harus keluarkan yang pojok paling belakang. Kan ya dikeluarkan dulu yang depan, kemudian ke belakang, ke belakang, ke belakang. Nah, kalau polanya seperti itu, berarti kita harus first in, first out. Last in, first out. Ya, kebalik ya. Last in, first out. Dan sebaliknya, kalau misalkan memang kita rentan pada sebuah produk yang cepat expired, maka yang pertama kali masuk ya harus segera dipakai duluan sebelum expired gitu. Yang terakhir karena expirednya masih agak lama berarti boleh dipakai agak belakang. Nah, inilah konteks di mana merupakan sebuah kebijakan. Nah, kebijakan berikutnya sebenarnya bisa lagi mengarah kepada formulasi gabungan. Kalau kadang-kadang saya pakai LIFO, kadang-kadang saya pakai FIFO, terus gimana? Kan nggak konsisten gitu ya. Ya kalau nggak konsisten ya lebih baik pakai average. Kita buat rata-rata aja semuanya. Sehingga nanti metodenya kita gunakan metode yang average. Nah, dari hal seperti inilah akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya proses dari akuntansi itu penuh dengan metode. Artinya banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan di situ. Ya namun kadangkala apa yang kita gunakan belum tentu tepat, gitu ya. Karena terjadinya perubahan keadaan. Berarti kan harus ada penyesuaian, harus ada justifikasi. Nah, bagaimana kita melakukan penyesuaian? Nah, penyesuaian itu harus dilakukan dengan memahami koridor dari masalah yang akan kita selesaikan. Harus paham. Jadi orang yang memang paham tentang masalah itu. Kalau belum paham ya kita pelajari, kita libatkan orang yang sudah melakukan itu. Nah kemudian kita coba telusuri. Dari aspek-aspek yang perlu dibijaki itu kita mulai dari mana yang dibijakinya. Kemudian akan terbentuk sebuah pola baru seperti apa. Nah dari pola baru seperti itulah akhirnya kita coba create. Kalau begitu itu kontekstual bentuknya itu mengarah ke konteks yang positif atau deskriptif tadi. Nah, atau normatif malah. Nah, di situ. Sehingga kalau memang banyak normatifnya, karena kita mungkin melibatkan aspek sosial, kita melibatkan aspek keyakinan, kita melibatkan aspek perasaan misalkan. Nah, berarti ya judgement-nya adalah judgement yang normatif, sesuai dengan kebiasaan di mana hal itu terjadi. Nggak boleh kalau memang kebiasaannya seperti itu, kemudian kita paksakan pakai kebiasaan yang lain, sehingga terjadi penolakan, nggak jadi itu nanti polanya. Polanya malah akan berantakan, karena tidak menyesuaikan kondisi yang ada.
Nah, itulah sebuah contoh di mana memang kita mencoba menerapkan akuntansi dengan pendekatan teori akuntansi yang ada, yang kemudian akan menghasilkan sebuah bentuk dari mekanisme yang baru di dalam nilai akuntansi tersebut. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan siang hari ini terkait dengan konteks di materi pendekatan dan klasifikasi teori akuntansi kita. Saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu memang masih agak sulit dicerna, nggak masalah. Ya, nggak masalah bagi kalian. Sulit itu sebenarnya kan karena cara untuk melakukan penerimaan atau penangkapan materi saja. Kalau apa yang saya sampaikan itu kalian tangkap hanya sebatas mendengarkan di waktu siang, ya saya yakin itu nanti akan mempercepat rasa ngantuk gitu ya. Cuman kalau coba menelusuri dengan ritme cara berpikir sesuai dengan apa yang saya garis besarkan di slide, insya Allah nanti akan muncul bingung. Ya justru bingung itu yang saya tunggu. Karena dengan bingung harusnya memunculkan suatu pertanyaan. Pertanyaan itu bisa ditanyakan, bisa juga dicari sendiri jawabannya. Kemudian dikonsultasikan hasil jawaban yang ditemukan itu. Itu lebih baik gitu ya. Tapi jangan sampai disimpan sendiri gitu ya. Apalagi kalau kemudian menyebabkan kebingungan ya. Akhirnya tidak tahu terkait apa yang harus dipahami. Oke, sampai di sini dulu aja materi kita terkait dengan pendekatan dan klasifikasi teori akuntansi. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Ya. Mumpung kita belum ujian. Oke, monggo silahkan kalau ada yang mau tanya. Kayaknya tidak ada yang membuka speakernya. Ya, semoga suara saya masih terdengar. Baik itu dipahami ataupun belum, itu sebenarnya hanya masalah waktu. Ya, hanya masalah waktu. Yang penting kita berniat untuk melakukan cara berpikir seperti itu, insya Allah bisa. Ya, karena kalian semua sudah tertuju dan ini berencana untuk menyusun penelitian, maka saya bisa katakan waktu terdekat kalian untuk mencoba menggunakan beberapa konteks akuntansi, terutama dari konteks teoritisasinya, itu yang saat ini. Makanya ketika ada yang mengajukan judul, kemudian relevansi dengan akuntansinya masih agak jauh, itu ya saya minta untuk coba dekatkan kembali. Karena tujuan saya sih sebenarnya paling tidak kalian itu mencoba melihat sisi akuntansi dalam sebuah realitas. Bukan sisi akuntansi menurut persepsi orang. Mau saya sih sebenarnya seperti itu. Nah, kalau dalam sisi realitas itu kan artinya kalian benar-benar mencoba memahami akuntansi yang sebenarnya. Karena ketika kalian nanti keluar, lulus sebagai sarjana ekonomi prodi akuntansi, kerja, ya harusnya bidangnya ya ini, gitu loh. Nggak tahu di posisi apapun ya, ada relevansinya dengan pembukuan, pencatatan laporan. Keuangan, laporannya ya, laporan keuangan, bukan laporan yang lain. Nah, bagaimana bisa kita memahami kalau kita belum mencoba melihat situasi realnya? Makanya situasi real yang tidak membahayakan bagi kalian itu adalah situasi real dalam posisi kalian belajar. Belajar untuk mengamati, belajar untuk memverifikasi, belajar untuk menginterpretasi, belajar untuk menyimpulkan, belajar untuk menganalisis. Nah, dan semuanya itu adalah sebuah mekanisme yang ada pada penelitian. Makanya bagi kalian yang sudah menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, ya
itu satu nilai tambah untuk memahami akuntansi. Tetapi bagi kalian yang masih menggunakan data primer berupa persepsi, ya setidaknya di dalam konteks metode pengumpulan data interviewnya itu bertanya tentang mekanisme akuntansinya. Dari sisi manapun bebas. Yang penting ada dari sisi akuntansinya. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kalau memang tidak ada yang bertanya, ya monggo nanti ditanyakan di kesempatan yang lain. Kita masih banyak interaksi nanti ke depan terkait dengan akuntansi itu dari berbagai macam jalan, gitu ya. Kuliah kita juga masih ada waktu ke depan. Untuk ujian nanti akan saya kabari lewat lewat grup. Yang jelas kita pakai Google Classroom nanti untuk ujiannya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum absen, ya saya lupa tadi ya, silakan absensinya diisi di chat room. Bagi yang sudah juga nggak apa-apa, nanti akan saya identifikasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.